Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 206500444. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mikrokontroler. Langsung saja, hal-hal mengenai mikrokontroler. Teknik fabrikasi yaitu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu mikrokontroler CMOS memerlukan daya lebih rendah dan memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai, dan juga chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati full static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Kemudian hal-hal mengenai mikrokontroler lainnya, arsitektur non-von Neumann arsitektur, memiliki sebuah data bus yang diperlukan untuk fetch, instruksi, dan data. Kemudian program dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Harvard arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, kemudian memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Kemudian instruksi CISC SC Complete Instruction Set Computer. Kedua, memiliki lebih dari 80 instruksi. Kemudian adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Selanjutnya, RISC Reduced Instruction Set Computer. Selanjutnya menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Kemudian memori EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Kemudian Flash EEPROM. Flash ini bekerja untuk lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibanding EEPROM. Battery Backup Static RAM, kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatas untuk baca dan tulis. Kemudian field programming atau reprogramming, menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. Kemudian OTP, One Time Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang dapat diprogram hanya satu kali saja. Kemudian input dan output. UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Kemudian ada UART, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Kemudian ada SPI, Serial Peripheral Interface, merupakan port komunikasi serial sinkron. Kemudian selanjutnya ada SCI, Serial Communication Interface, menggunakan Enhanced UART atau Asynchronous Serial Port. Kemudian ada 12C Bus, Integrated Circuit Bus, merupakan antarmuka serial 2 kawat, dikembangkan untuk aplikasi 8 bit. Kemudian ada analog to analog conversion, adalah merubah besaran analog ke bilangan digital. Kemudian ada digital to analog converter,
adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Kemudian ada komparator. Ini bekerja seperti IC komparator biasanya, tetapi sinyal input dan output terpasang pada bus mikrokontroler. Kemudian ada interupsi. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data periferal tersebut. Macam-macam interupsi. Yang pertama adalah mask kabel interrupt. Dengan mask kabel interrupt, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungannya, kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Kedua, vectored interrupt. Secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Kemudian mikrokontroler populer 8051 atau Intel. Memori untuk program bisa diamati hingga 60 KB memori bawah, 4K, 8K, dan 16K, tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal, ditambahkan beberapa register. Juga bisa mengamati hingga 64K memori eksternal untuk data. Kemudian selanjutnya 6805 atau Motorola. Memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi, data, input, output, dan timer terdapat pada satu daerah memori. Kemudian ada PIC. PIC ini merupakan mikrokontroler RSC yang pertama. Kemudian ada Z8, memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur dari gabungan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU file register. Kemudian selanjutnya ada bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Yang pertama, bahasa mesin dan assembler. Kemudian bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Kemudian pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly menghasilkan program yang kecil dan cepat. Compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah bahasa C. Kemudian ada alat bantu pengembangan, simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan cara kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan. Debugger atau presiden. Menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri, dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya. Kemudian ada emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler, dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Kemudian ada mikrokontroler keluarga 8051. Gambarnya adalah sebagai berikut. Blok diagram 8051 yaitu fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051. Diantaranya adalah 2 timer atau counter, 4 port paralel input output, 5 sumber interrupt control logi.
Kemudian register utama, akumulator. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Register R dan B. Register R adalah register ini digunakan sebagai register pembantu menyimpan data dalam banyak operasi. Register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit. Kemudian microcontroller keluarga 81 ini dapat di PTR, PC, dan SP. DPTR adalah salah satunya register yang dapat diakses 16 bit di dalam keluarga 8031. Kemudian PC adalah alamat 2 byte yang memberitahu 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. Kemudian ada SP mampu menyimpan 8 bit data digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Kemudian ada immediate addressing yang dipakai karena harga akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Kemudian dari direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengamati suatu harga. Timer. Fungsi timer menghitung waktu, menghitung jumlah, dan membangkitkan baut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.